Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 20 Mei 2020. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Kita diingatkan untuk selalu bekerja sama dengan Roh Kudus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memberi kami Roh Kudus yang selalu setia membimbing dan menuntun jalan hidup kami. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu sensitif mendengarkan bisikan Roh Kudus dan dengan setia mengikuti dan menjalankan bisikannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami yang baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bekerjasamalah dengan Roh Kudus. Lewat Injil hari ini, Yesus kembali mengingatkan kita akan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yesus mengajar para muridnya bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran, Roh yang akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Yesus Kristus dengan tegas katakan bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Dia, dari Yesus, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepada para murid dan pewarta sabda Allah hal-hal yang akan datang. Dalam Injil kemarin hari Selasa, kita mendengar Yesus berkata, sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, akan mengutus Dia kepadamu. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu datang karena atas permintaan Yesus Kristus sendiri. Kedatangannya ke dunia adalah bertujuan untuk membimbing para murid Kristus dan bekerja sama dengan para pengikut Kristus untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan. Cara kerja Roh Kudus adalah sangat lain daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia dan Allah. Sebagai manusia, Yesus bisa dilihat, dipegang, duduk makan bersama para muridnya, sementara Roh Kudus, Dia tinggal di dalam diri manusia dan menggerakkan manusia dari dalam. Ia membimbing dan mengarahkan manusia untuk berkata benar. Yesus Kristus mengutus Roh Kudus datang ke dunia karena Yesus sadar akan keterbatasan manusia. Yesus tahu bahwa para muridnya tidak memahami secara baik apa yang sudah diajarkannya. Para murid gampang lupa.
apalagi latar belakang pendidikan mereka sangat sederhana. Yesus sungguh sadar bahwa para murid sangat membutuhkan bimbingan dan pertolongan. Karena itu, dia menjanjikan mereka bahwa roh kebenaran akan datang untuk membantu mereka. Katanya, tunggu sampai Roh Kudus datang baru boleh keluar mewartakan kabar gembira. Benarlah yang terjadi. Sesudah Pentakosta, sesudah Roh Kudus turun mengilhami para rasul, mereka keluar tanpa takut mewartakan kabar gembira sampai semua orang heran karena mereka menggunakan banyak bahasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, mengapa kita tetap berbuat kesalahan? Mengapa kita jatuh dalam dosa? Roh Kudus sungguh ada dalam diri kita. Kehadirannya dalam diri kita tidak menghancurkan keputusan bebas manusia untuk memilih, entah memilih kehendak Tuhan atau kehendak manusia sendiri. Dia boleh bercakap-cakap dengan kita, tetapi kalau kita tidak mau mendengarkan dia, maka bisikannya tidak akan menghasilkan buah. Roh Kudus tidak memaksa kita untuk mengikuti dia. Jadi kuncinya selalu ada pada diri manusia. Pekerjaan Roh Kudus akan bisa berhasil kalau kita selalu menyerahkan diri kepadanya dan memberi diri untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, berilah diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, agar kita pun bisa menjadi saksi kebenaran Allah di tengah dunia. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita, agar kita selalu sensitif mendengar suara Roh Kudus yang selalu tinggal bersama kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.